Ditampilkan pada suatu hari di dalam sebuah tempat yang gelap, terdengar suara pemuda yang terengah-engah mengikuti teriakan minta tolong seorang wanita. Mendadak si pemuda tersadar dan mendapati diri di tepi rooftop dalam kondisi luka-luka seperti maling habis digebukin. Si pemuda mencoba melihat dan memahami sekitar, dan dia menyadari bahwa sedang terjadi gerhana, lalu memberanikan diri melompat tanpa alasan yang jelas. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Nočnie stráži atau dalam bahasa akamsinya penjaga malam atau petugas ronda. Sebuah film yang rilis pada tahun 2016, disutradari oleh Emilis Velvis, dan karena ini film Ura, jadi udah pastilah ya, Ura semua. Maka dari itu tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Saya yakin mimpi jatuh dari ketinggian sudah tidak asing lagi, karena pastinya kita semua pernah mengalami. Namun bagi Pasha, si pemuda yang menjadi tokoh utama kita, mimpi ini terjadi hampir setiap tidurnya, dan selama itu pula kepalanya menghantam lemari kecil di dekat kasur. Diketahui bahwa Pasha baru saja menyelesaikan pendidikan kuliah dan kini untuk sementara ia bekerja sebagai kurir. Ya, hitung-hitung daripada nganggur lah. Selain itu diketahui pula bahwa Pasha cukup ngefans sama seorang penyanyi wanita bernama Dana, yang mana dalam beberapa hari terakhir penyanyi itu dikabarkan hilang secara mendadak menjelang pertunjukannya di Moskow. Pada suatu hari, Pasha mengantarkan paket ke sebuah hotel bintang 5 dan setelah menyelesaikan urusan perintilan, tiba-tiba saja seorang gadis datang untuk memesan kamar dan Pasha pun merasa tak asing dengan suara gadis itu, apalagi tato yang ada di tengkuknya. Pasha pun berusaha mencari tahu kamar yang disewa si gadis. Dia menjelaskan kepada resepsionis bahwa gadis itu adalah penyanyi terkenal bernama Dana, mengaku sebagai fansnya dan bahkan membayar dengan seluruh uang yang dimiliki. Jangan dicontoh ya, si resepsionis akhirnya memberikan nomor kamar, tapi Pasha masih harus membayar kekurangannya. Setelah sepakat, Pasha pun bergegas. Sementara itu di tempat lain, sekelompok orang-orang misterius membangkitkan sesuatu dari peti mati, yang pastinya tentu saja bukan manusia. Kembali ke jagoan kita yang beberapa waktu kemudian akhirnya tiba di depan pintu kamar Dana. Sebelumnya dia sempat bertemu dengan pria India, tapi ya tentu saja tidak paham apa yang dikatakan pria itu. Sementara Dana sendiri sejak tadi sudah merasa cemas, merasa seperti ada yang memata-matai. Saat mendengar ketukan pintu, Dana segera bersiaga dengan belatinya. Seperti yang kita tahu, yang mengetuk adalah Pasha, dan karena saking gugupnya, ia mengaku sebagai kurir. Satu-satunya yang bisa Pasha lakukan adalah menjelaskan semuanya dengan jujur, bahwa semalam dirinya memimpikan seorang gadis dengan tato di tengkuk dan sangat yakin bahwa gadis itu adalah Dana. Sadar akan semua omong kosong ini, Pasha pun memutuskan pergi, namun tiba-tiba saja pintu terbuka dan Dana menyebut Guardian. Sayangnya pada saat yang sama, kelompok misterius segera menangkap Dana. Seorang pria yang sepertinya adalah pimpinan menyebut Dana sebagai belahan jiwa. Dana pun segera diseret keluar karena salah satu anggota kelompok misterius mengatakan bahwa mereka akan dikepung. Dana dengan kemampuan bela dirinya melakukan perlawanan, namun salah satu anggota kelompok misterius yang berbadan besar terlalu kuat dan untungnya tokoh utama kita bangkit untuk membantu. Setelah Pasha dan Dana kabur, kelompok misterius kedatangan tamu tak diundang yang terdiri dari pria bersenjata dan segera memulai pertarungan.
Di saat yang sama, Pasha dan Dana tiba di rooftop. Dana menuduh Pasha yang telah membawa kelompok penjahat, namun Pasha mengaku bahkan tak kenal mereka dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Namun bukannya mendapat penjelasan, Pasha malah diajak melompat, yang mana tidak mungkin dilakukan, dan di saat yang sama, salah satu penjahat yang badannya paling besar dan tampang paling seram mendobrak pintu. Tepat saat kematiannya, si pria berbadan besar, barulah kita mengetahui bahwa namanya Michal, yang mana diteriakkan oleh wanita bernama Steva, salah satu anggota dari kelompok penjahat. Dia segera mengajak rekannya Yangkul untuk mundur karena masih ada urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Kembali ke rooftop, semua yang terjadi membuat Pasha terguncang, termasuk tentang Michal yang menjadi abu. Bukannya mendapat penjelasan, Pasha malah mendapat kecupan hangat yang tentu saja tak mungkin saya tampilkan, serta Dana lagi-lagi mengatakan bahwa Pasha adalah seorang guardian, lalu melompat. Stoi! Tak lama, Steva dan Yangkul datang. Yangkul yang marah sebenarnya ingin merobek-robek tubuh Pasha, namun Steva lagi-lagi melarangnya, mengingatkan tentang misi, dan lagi pula para petugas sudah mengepung gedung ini. Setelah semuanya tenang, Igor memeriksa kerangka Michal yang tersisa dan menanyakan apakah ini perbuatan Pasha. Ya, sebenarnya itu adalah akibat dari Michal sendiri yang melompat tanpa perhitungan, sehingga tamatlah dia. Selanjutnya, seperti biasa, petugas melakukan interogasi kepada semua saksi, termasuk pria India dan tokoh utama kita, karena tak mau lagi terkecoh. Pasha mendesak Igor agar menceritakan apa yang terjadi, sampai akhirnya Igor mengatakan bahwa yang mereka hadapi bukanlah manusia. Pasha melihat si pria India disemprot dengan menggunakan spray dan seketika terdiam menjadi seperti orang bingung. Sementara Pasha diminta untuk memegang mata palsu Igor dan adegan berpindah menampilkan keesokan harinya, di mana Pasha lagi-lagi bermimpi dan jatuh dari ranjangnya. Sang ibu terlihat tidak senang karena mengira Pasha menjalani hidup yang salah. Namun ketika sang ibu hendak mengomel, tiba-tiba Pasha mendengarkan berita di radio dan segera kembali ke hotel tadi malam. Di sana, lagi-lagi Pasha bertemu dengan pria India, namun dari sapaannya, ini seperti pertemuan pertama mereka. Pasha pun melanjutkan menuju ke kamar Dana, dan tentunya gadis itu sudah tidak ada lagi di sana. Di kamar mandi, Pasha melihat sebuah gelang yang membuatnya terkenang kembali akan momen di mana Dana memohon agar Pasha mencarinya. Pasha bergegas keluar dan baru saja mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba Igor muncul di lift. Ну что, герой? Di mobil, Pasha diperiksa lebih lanjut, sekaligus diinterogasi, namun karena menolak, maka Igor memerintahkan anak buahnya agar membawa Pasha ke markas. Beberapa waktu kemudian, Pasha dibiarkan sendiri di ruang interogasi yang penuh dengan cermin, sementara Igor dan asistennya Kirill mengawasi dan memastikan bahwa Pasha memiliki pantulan pada cermin. Igor kemudian masuk ke ruangan tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Mayor Gamayun dari Dinas Perlindungan Federal, Divisi N. N adalah kependekan dari Nechistay yang artinya kekuatan gelap. Ya, mereka adalah pengawas dalam tanda kutip kehidupan lain di wilayah Moskow. Sayangnya Pasha tidak percaya dan menganggap Igor sedang cosplay Men in Black. Долбаные люди в черном. Igor tidak memaksa dan akan melanjutkan penjelasan jika Pasha berminat, atau alternatifnya adalah Pasha akan disemprot, kali ini dengan obat lupa yang sebenarnya, dan tentunya sembari memegang mata palsu. Itu membuat Pasha ngilu sehingga memutuskan untuk mengikuti kemauan Igor. Tak lama kemudian Pasha tiba di ruang utama yang ternyata cukup menakjubkan, dengan seorang wanita sangar bernama Tatiana sebagai petugas pengatur jalur kereta, dan di sana juga ada Kirill yang diberikan misi baru. Ya, para agen bergerak mengakses satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kereta bawah tanah, kecuali dalam kasus-kasus tertentu.
Kemudian, Pasha diberikan buku yang mungkin bagi orang-orang bisa terlihat sebagai cerita rakyat atau dongeng. Tapi Igor menegaskan bahwa semua isi buku itu adalah fakta. Di wilayah Moskow bahkan ada lebih dari 40 jenis kehidupan lain, atau mereka menyebutnya dengan The Fallen. Tugas Divisi N adalah mengawasi mereka, jadi hubungan The Fallen dengan manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu, sampai dengan abad pertengahan The Fallen dan manusia saling bentrok. Sembari menyerahkan buku lain, Igor menjelaskan bahwa pada akhirnya perang dapat dihentikan dan baik dari kubu manusia maupun The Fallen akhirnya sepakat akan hidup bersama dan berjanji tidak akan saling mengganggu. Dan ya, ini juga salah satu dari tugas Divisi N untuk memastikan perjanjian itu dipegang teguh. Di antara 40 The Fallen, vampir adalah salah satunya, yaitu makhluk yang mereka hadapi kemarin. Pasha tertawa karena mengira vampire atau vampir adalah khayalan semata. Igor tidak membantah karena memang sering difilmkan, tapi yang kali ini mereka hadapi tidak akan sebaik di film, atau mungkin bisa jatuh cinta dengan manusia, karena mereka adalah pemburu dan musuh abadi manusia. Tak hanya omon-omon saja, Igor memperlihatkan sebuah berkas yang di dalamnya terdapat banyak clipping tentang berita-berita kemunculan vampir dan bahkan terdapat foto Dana. Ya, Dana adalah vampir, keturunan dari salah satu klan penghisap darah tertua yang disebut Lokis. Konser, Visatur, bahkan menghilangnya Dana adalah tanggung jawab Divisi N. Kelompok itu berhasil melacaknya saat Rubesnik merasakan sekumpulan makhluk goib di hotel, lalu selanjutnya ya seperti yang Pasha saksikan. Divisi N akan menangkap semua vampir dan akan mengembalikan ke tempat asalnya di Transilvania sana. Kelompok yang dimaksud di sini termasuk tokoh utama kita karena Pasha adalah Rubesnik. Ya, mimpi-mimpi aneh yang berulang dan bagaimana mungkin Pasha bisa berurusan dengan Dana jika bukan karena sesuatu. Jadi ya, Pasha adalah Rubesnik, semacam paranormal atau manusia-manusia yang memiliki kemampuan. Namun tidak bisa dipastikan dari mana Pasha mendapatkan kemampuan tersebut. Kemungkinan bisa dari nenek moyang Pasha yang pernah menikah dengan seorang penyihir. Dan yang lebih penting lagi, Pasha adalah orang yang spesial karena hanya sedikit manusia yang memiliki kemampuan melihat masa depan. Jadi karena Rubesnik Divisi N terbaring di rumah sakit akibat pertarungan sebelumnya, maka Igor merekrut Pasha sebagai pekerja magang. Karena tanpa Rubesnik, tim hanya seperti kucing buta. Pasha tidak perlu menjawabnya sekarang karena Igor memberikan waktu untuk mempertimbangkan. Beberapa waktu kemudian, Pasha yang sudah pulang memikirkan dengan sangat serius sembari mencari informasi di internet dan buku-buku, serta mengingat pesan dari Dana. Keesokannya, ketika berada di pusat kota, Pasha dicegat oleh sebuah mobil dan ternyata itu adalah Igor yang ingin mengetahui keputusan Pasha. Pasha menyatakan bergabung, jadi Igor tidak perlu menggunakan gas lupa ingatan. Mereka pun kembali ke markas karena Pasha harus menjalani pelatihan bagi pemula. Igor menjelaskan tentang senjata dan juga armor, lalu Хорош, хватит! Kirill datang melaporkan tentang seorang informan bernama Lyoka. Jadi selain manusia, Divisi N juga bekerja sama dengan beberapa The Fallen untuk dijadikan informan. Salah satunya adalah Lyoka, siluman bunglon, dan Pasha diminta menggunakan kemampuan untuk menemukan pria itu. Ternyata kemampuan Pasha masih di level pemula dan untungnya Igor sudah sangat mengenal Lyoka sehingga bisa membaca gerak-geriknya. Tak butuh waktu lama untuk menangkap siluman bunglon itu. Saat diinterogasi, Lyoka terlihat sangat ketakutan. Setelah diputar-putar sampai berkali-kali berubah warna, akhirnya Lyoka mengaku bahwa klan Draco sedang beraksi. Mereka hendak menikahkan salah satu anggotanya dengan Dana yang saat ini menjadi pemimpin klan Lokis, menggantikan ayahnya demi mendapatkan kekuasaan. Lebih lanjut, Lyoka menjelaskan bahwa akan terjadi perlawanan besar dari kaum The Fallen yang dimulai dengan kemunculan Pangeran Kegelapan, dan setelah meminum darah pimpinan klan Lokis, maka sang pangeran bisa beraksi di siang hari. Nantinya semua The Fallen akan tunduk di bawah pangeran, dan perang besar antara The Fallen melawan manusia akan kembali meletus. Igor tertawa karena menganggap informasi tersebut sebagai omong kosong, namun nampaknya Lyoka sangat yakin akan hal ini dan mengatakan semua akan dimulai saat gerhana matahari.
Beberapa waktu kemudian, Igor dan Pasha mendapat laporan dari Kiril, yaitu tentang Yangkul yang memiliki julukan si pencabik. Diketahui bahwa pada abad ke-19, banyak korban yang berjatuhan karena ulahnya, dan Yangkul adalah salah satu dari beberapa vampir yang menolak perdamaian dengan manusia. Namun alih-alih dihukum mati, Yangkul dikurung dan diasingkan selama 140 tahun, yang mana menandakan bahwa selama ini klan Dracul telah membohongi manusia. Informasi ini dikonfirmasi lewat adegan yang menampilkan Yangkul bersama saudarinya. Setelah berkomunikasi dengan klan lain, Stefan mengingatkan Yangkul untuk tidak memulai perang. Rencana utama mereka adalah perundingan agar The Fallen juga bisa hidup di permukaan. Jika tidak bisa menghormati keputusan tersebut, maka sebagai kakak, Stefan akan mengembalikan Yangkul ke penjara bawah tanah. Sebagai informasi, Stefan ini yang dulunya mengurung Yangkul atas perintah ayah mereka yang lelah terus-terusan berperang dengan manusia. Kini atas perintah ayah mereka pula, Stefan melepaskan Yangkul untuk dinikahkan dengan Dana agar menjadi pemimpin The Fallen. Tujuannya agar The Fallen ini bisa bebas hidup di permukaan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tapi caranya dengan perundingan. Lah kalau perundingan ngapain cari kekuatan segala bang? Nah, kekuatan itu untuk mengantisipasi manusia-manusia yang benci dengan The Fallen dan yang nggak bisa terima keberadaan The Fallen. Jadi kalau tiba-tiba harus perang nih, kaum The Fallen sudah siap. Oke, kita lanjut. Kembali ke jagoan kita, masih bersama Igor. Kini mereka menemui informan lain bernama Kondakov. Ya, Kondakov ini sebenarnya juga siluman. Jadi anak buah Kondakov melaporkan sempat melihat Dana di pusat kota, namun tak bisa menangkapnya karena gadis itu tiba-tiba menghilang. Yang mana kemungkinan dari efek kemampuan ilusi. Dan satu-satunya yang terkenal dengan kemampuan tersebut adalah Rubah, siluman yang pernah menjalin hubungan dengan Igor. Kondakov menyarankan agar Igor di markas saja, biarkan para sekutu yang bekerja. Namun Igor menolak karena ia tidak bisa mempercayai siapapun. Beberapa waktu kemudian, Pasha dan Igor tiba di sebuah tempat spa, bukan mau dipijat, tapi untuk menemui siluman rubah Li Wen. Ya, diketahui bahwa Li Wen adalah pemilik tempat usaha ini, dan ketika dipanggil oleh Igor, seketika wanita itu muncul di belakang. Tanpa basa-basi, Igor menunjukkan foto dan menanyakan lokasi Dana saat ini. Li Wen adalah salah satu sekutu klan Lokis yang sudah diikat sumpah, jadi tidak akan bicara. Pasha mengatakan bahwa ini demi melindungi Dana, tapi kata-kata itu harus dibuktikan dengan membuka diri. Merasa muak, Igor pun segera pergi. Dan ketika tokoh utama kita hendak mengambil lembaran foto, tiba-tiba Pasha terbangun di sebuah ruang bawah tanah yang gelap. Ketika menjelajahi, Dana menemukan sosok wanita yang dari belakang terlihat seperti Dana, namun Pasha terbangun kembali di spa dan ternyata penglihatan tersebut adalah petunjuk dari Li Wen. Dana berada di Moskow tapi bukan di pusat kota. Itulah petunjuknya. Li Wen juga mengatakan jika membutuhkan bantuan, Pasha diminta pergi ke persimpangan 3 jalan dan memanggil nama Li Wen. Dan sebuah pesan terakhir dari Li Wen bahwa dirinya selalu menantikan Igor. Di markas, Pasha menjelaskan kepada Igor dan rekan-rekan lain tentang petunjuk yang diberikan Li Wen. Sebuah tempat gelap di ruang bawah tanah dan ketika diingat-ingat lagi ada semacam gambar angsa pada dindingnya. Keterangan itu membuat Igor mengingat sesuatu dan segera memerintahkan Kiril untuk mengumpulkan semua kru termasuk Kondakov. Mereka menuju ke lokasi dengan menggunakan kereta. Setibanya di sana dan setelah melakukan sedikit penjelajahan, akhirnya Dana ditemukan. Namun sangat disayangkan, pertemuan kali ini tidak semanis sebelumnya. Karena Igor segera menyerahkan borgol lalu memerintahkan Pasha untuk menangkap Dana. Федеральная служба защиты по Москве. Майор Гам... Я верила тебе! Стажер, делай свою работу. Di kereta baru saja menempatkan Dana dalam kerangkeng besi, tiba-tiba saja terdengar suara geraman, diikuti suara langkah kaki yang berjalan di atap kereta dan ya, tidak hanya Stefan dan anak buah, tapi Yangkul, calon pangeran kegelapan juga datang. Pertempuran brutal pun terjadi, dan ketika semua anggotanya tumbang, Igor mengeluarkan senjata rahasia paling mematikan. Порадуем гостей. Все на свете хорошо, нормально. Летний дождь.
Sangat disayangkan peluru senjata itu habis dan kini yang masih bertahan adalah Pasha, Igor, Dana, Yangkul, dan Steva yang dalam kondisi diborgol. Meskipun demikian, Igor tetap tenang karena tak lama lagi kereta akan keluar dari terowongan. Menyadari hal ini, Steva meminta tolong adiknya untuk menghancurkan borgol, namun borgol itu berbahan perak yang merupakan kelemahan kaum vampir sehingga tidak ada yang bisa dilakukan selain meninggalkan kakaknya. Sementara di sisi lain, Pasha menutupi Dana dengan jaket. Kini setelah Steva tiada, Dana menjadi ketua klan Dracul dan dia bersumpah akan memusnahkan manusia yang selama ini menganggap kaumnya lemah dan tak pantas hidup. Tanpa menunda-nunda lagi, malamnya segera serangan dilakukan di beberapa klub malam. Yangkul dan beberapa anak buah segera menggelar pesta berdarah sekaligus memperbanyak kaumnya. Dari para informan, Igor menerima laporan sehingga mengerahkan seluruh anggota tempur. Namun kali ini Pasha tidak diizinkan ikut karena dia adalah Rubesnik satu-satunya. Jadi tokoh utama kita pun ditugaskan tetap di markas dan menjaga Dana. Saat tim Igor menuju ke lokasi, Pasha mendekati Dana dan mengembalikan gelang yang ternyata adalah warisan dari ibu Dana. Pada momen ini, Dana menjelaskan tentang Guardian yang merupakan takdir Pasha. Tidak hanya Pasha yang memimpikan hal yang sama, tapi juga Dana, sehingga membuatnya sangat yakin bahwa Pasha lah sang Guardian. Di tengah pembicaraan tersebut, Pasha mendapat laporan dari beberapa tim, mulai dari yang dipimpin Igor, Tatiana, hingga Kiril. Semua vampir berhasil dilumpuhkan, namun di saat yang sama, Pasha menyadari bahwa mereka semua telah terpedaya. Ternyata penyerangan tersebut merupakan pengalihan yang membuat semua petugas dikerahkan agar Yangkul bisa menyerbu markas divisi N. Banyak yang tidak percaya karena markas tersebut sangat rahasia, tapi Pasha tetap yakin dengan firasatnya dan segera membawa Dana meninggalkan markas. Hanya saja sangat disayangkan, tindakan itu terlambat. Beberapa waktu kemudian, Igor kembali dan merasa sangat marah karena seharusnya Pasha mengunci semua pintu, bukan malah meninggalkan markas. Bersama dengan itu, Tatiana memperhatikan rekaman dari kamera rahasia yang menunjukkan kelompok Yangkul meninggalkan markas dengan membawa Dana. Tapi di balik itu ada sesuatu yang tak asing. Seekor babi besar berjalan menuju lorong yang mana membuat Igor kembali mengerahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan. Pasha sebenarnya ingin ikut bergabung untuk menyelamatkan Dana, namun Igor tidak mengizinkan dan bahkan mengeluarkan Pasha dari kesatuan karena dianggap gagal. Tak ingin menyerah, Pasha pun mendatangi persimpangan 3 jalan untuk meminta bantuan Li Wen. Menurut Li Wen, kini Pasha harus berjuang sendiri dan percaya akan kemampuan di dalam diri. Karena seorang Guardian adalah dia yang melupakan rasa takut sehingga cinta akan memberinya kekuatan. Pasha sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Dana dan hanya perlu mengingatnya. Sementara itu, terungkap bahwa selama ini Kondakov telah mengkhianati divisi. Dia membocorkan tentang segala macam misi dan penyelidikan divisi N, bahkan memberitahukan lokasi markas rahasia, dan sebagai gantinya, Kondakov menerima sejumlah uang yang tidak sedikit. Bagi Kondakov, yang terpenting adalah bagaimana caranya bertahan hidup dan mengambil keuntungan dari setiap kejadian. Beberapa waktu kemudian, Kondakov tiba di sebuah parkiran gedung dan tak menyangka ternyata di sana Igor sudah menanti. Kondakov mencoba menenangkan dan menjelaskan kepada Igor, serta berjanji akan membagikan uang yang ia dapatkan. Tentu saja Igor menolak dan pada saat yang sama semua anggota divisi muncul. Tak mau menyerah begitu saja, Kondakov pun memperlihatkan wujud aslinya. Igor berjanji akan melaporkan pengkhianatan ini kepada kaum siluman babi agar Kondakov diasingkan. Namun menurut Kondakov, itu tidak ada gunanya karena tak lama lagi saat gerhana matahari, semua The Fallen akan tunduk pada pemimpin baru.
Igor menghubungi Kiril, mengabarkan bahwa kini mereka akan mencari lokasi Yangkul untuk menggagalkan ritual penyatuan dua bangsawan, Dracul dan Lokis. Karena jika itu terjadi, Yangkul akan menjadi sangat kuat hingga tak terkalahkan. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu di mana Yangkul dan Dana. Beruntung jagoan kita datang di waktu yang tepat, dia kini telah mengetahui lokasinya. Jadi Kiril pun segera memberikan Pasha armor dan beberapa senjata untuk sebisa mungkin mencegah Yangkul sembari menunggu pasukan tiba. Dengan menggunakan salah satu kereta, Pasha menuju ke lokasi yang mana merupakan salah satu gedung pencakar langit di Moskow, di mana Yangkul dan beberapa anak buahnya sedang menunggu gerhana serta Dana yang ditempatkan di dalam sebuah peti. Tak lama kemudian, Pasha pun tiba. Awalnya ia hendak melakukan penyamaran sebagai seorang kurir, tapi segera anak buah Yangkul mengetahui dan terjadilah pertarungan. Mendengar kegaduhan, Dana yakin bahwa guardiannya sudah datang untuk menyelamatkannya. Merasa kesal, Yangkul segera membawa Dana lalu memerintahkan dua anak buahnya untuk menghabisi Pasha. Tentu saja melawan dua vampir bukanlah hal yang mudah. Pasha bahkan sempat tumbang dan nyaris tewas, tapi beruntung di saat terakhir bantuan datang dari Li Wen. Yangkul telah tiba di rooftop dan siap untuk melakukan ritual penyatuan. Sebuah pasak perak melesat ke arah Yangkul, namun berhasil ditangkap. Ternyata pasak tersebut ditembakkan oleh Pasha, dan karena gagal, Pasha pun memulai pertarungan jarak dekat, bahkan dengan bantuan Dana sekaligus. Pasha tetap tidak mampu mengalahkan Yangkul, karena vampir itu adalah salah satu yang terkuat di klan Dracul. Pasha bahkan ditendang hingga terpental, tapi untungnya mendarat di atas gondola. Mengira semua gangguan sudah lenyap, kini Yangkul siap melakukan ritual. Pasha yang sudah bangkit kembali menyadari bahwa semua ini mirip dengan kejadian di dalam mimpi. Tokoh utama kita pun mengumpulkan segenap keberanian lalu menerjang. Dalam prosesnya, Pasha berhasil menghabisi Yangkul dengan pasak perak, namun tak menemukan cara untuk menyelamatkan diri, sehingga film pun ditutup dengan menampilkan keesokan harinya. Pasha terbangun di sebuah ruangan di rumah sakit dan melihat sang ibu serta Kiril berada di sana. Tak lama, Igor juga datang dan Pasha meminta waktu agar dibiarkan untuk berbicara berdua dengan mantan atasannya. Igor menjelaskan bahwa berkat Pasha, situasi menjadi kembali kondusif. Tidak ada perang dan Dana juga sudah dalam kondisi aman. Mendadak, Pasha teringat akan kematiannya. Ya, Igor tidak membantah hal itu karena Pasha sebenarnya sudah mati. Tapi menjelang berakhirnya gerhana, Dana membangkitkan Pasha dan menjadikannya vampir. Dengan begitu, kini Pasha tidak hanya menjadi abadi, tapi juga menjadi vampir terkuat dan dihormati oleh semua The Fallen. Pasha juga diterima kembali oleh Divisi N, bukan sebagai karyawan magang, melainkan agen tetap. Igor pun menyudahi percakapan karena ada janji. Pasha dipersilahkan untuk menjalani hidup seperti biasa, dan Igor menyarankan agar jangan sampai terlambat di kencan pertama, karena biasanya wanita tidak suka. Dan tamat. Sebuah film yang memadukan aksi modern dan elemen fantasi urban bergaya gotik, menampilkan visual yang cukup menarik meski dikritik karena alur klisenya dan karakter yang kurang berkembang. Meskipun begitu, film ini tetap menawarkan nuansa berbeda dalam genre vampir Rusia dengan atmosfer gelap dan sentuhan mitologi khas Eropa Timur. Bagi yang merasa kurang paham, saya jelaskan singkat di sini saja ya. Kalau disisipkan di alur utama, takutnya malah bikin tambah bingung. Jadi sekitar 1,5 abad yang lalu, tepatnya 140 tahun yang lalu, terjadi perang panjang berabad-abad antara manusia dan The Fallen. Perang itu akhirnya berhenti lewat perjanjian damai The Fallen. The Fallen yang merupakan kumpulan dari berbagai makhluk non-manusia dibolehkan hidup berdampingan dengan manusia, tetapi hanya secara sembunyi-sembunyi. Keputusan
ini jelas merugikan pihak The Fallen. Namun pemimpin mereka saat itu, ketua klan Dracul, sudah tidak sanggup melanjutkan perang dan memilih menyelamatkan sisa kaumnya dari kehancuran. Namanya juga keputusan ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, salah satunya adalah putra dari ketua klan Dracul, yaitu Yangkul. Khawatir akan menyebabkan masalah di masa depan, maka Yangkul dikurung oleh Steva. Namun yang menjadi masalah adalah, setelah perjanjian itu, perang terus terjadi, tapi secara diam-diam. Sehingga ketua klan Dracul dan Lokis memutuskan untuk bersatu, menciptakan vampir terkuat yang bisa hidup di siang hari dengan percampuran darah mereka. Waktu berlalu, dua vampir pemimpin dua klan itu tewas dalam perang sehingga Dracul kini dipimpin oleh Steva, sedangkan Lokis dipimpin oleh Dana. Sementara Steva setuju dengan ide sang ayah menyatukan dua klan, Dana malah menolak meninggalkan klannya dan kabur ke Moskow. Nah, disinilah dimulai cerita. Kedatangan Dana ke Moskow bukannya tanpa alasan, semua itu karena mimpi yang berkali-kali ia alami tentang Guardian, yang mana menurut mendiang ibunya Dana, mimpi tersebut akan terjadi sama seperti takdir. Endingnya gimana bang? Nah, ini yang sangat disayangkan. Berakhir begitu saja. Si Pasha jadi pangeran kegelapan yang udah terlalu OP, jadi ya gak bakalan ada konflik lagi. Makanya saya pikir ini temanya unik, tampilan cukup menarik, hanya saja durasinya terlalu singkat, seperti diburu-buru gitu. Bahkan werewolf aja belum sempat muncul. Padahal Maya kalau dibuat trilogi bakalan seru ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Pasha berawal sebagai orang biasa yang canggung dan banyak takut, lalu pelan-pelan belajar berani karena ia memilih menolong saat orang lain butuh. Dari situ, ia mulai mau mendengar nasihat, berlatih mengendalikan diri, dan berpegang pada janji meski situasi seringkali tidak nyaman. Langkah demi langkah, pilihannya membuat ia lebih dewasa, berani menghadapi takut, jujur pada hati nurani, dan setia pada orang yang ia sayangi. Pada akhirnya, makna yang bisa kita ambil sederhana namun penting. Keberanian yang diikat empati dan tanggung jawab akan menuntun kita bertindak benar bahkan di saat yang paling sulit. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!